Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kebinekaan, ya, khususnya hari kita akan menjelajahi tentang wisata Rumah Aceh yang ada di hutan kota atau disebut dengan hutan lindungnya Kota Langsa. Baik adik-adik mahasiswa, sebelum kita mengunjungi Rumah Aceh, ada baiknya kita prokes dulu, protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam. Baik adik-adik mahasiswa, kita telah bersama dengan kolektor Rumah Aceh, ya, penggiat dari budaya Kota Langsa, Bapak Tengku Nuriman. Jadi Bapak ini merupakan, bisa Bapak jelaskan diri Bapak? Ya, saya sebagai penyelamat sekaligus sebagai kurator wisata Rumah Adat Aceh di Kota Langsa. Itu kita masuk ke Rumah Aceh. Yang ini koleksi yang pertama ini rumah apa Pak ini? Ini rumah Pitkonya Yusuf, seorang pedagang Pulau Pinang, juga seorang ulama besar. Baik, kita akan masuk ke dalam rumah Aceh. Baik Pak Nuriman, saya lihat di sini ada rumah Aceh yang begitu cantik, begitu indah ukirannya. Kira-kira ini rumah Aceh didirikan pada tahun berapa, atau ini bagaimana nih Pak? Apakah dia replika atau memang asli dari sejarah rumah Acehnya? Ya, sebetulnya ini bukan asli, tetapi kita ada referensinya. Ini baru dibuat dan ini juga hasil karya saya sendiri. Dan balai ini kita rancang ini untuk perlengkapan kampung Aceh. Jadi kita punya wacana yang cukup besar dan program adalah di sini akan kita buat kampung Aceh tempo dulu sebagai tamadun peradaban Aceh, khususnya peradaban Islam. Nah, salah satunya adalah perlengkapannya adalah balai. Balai ini dinamakan dengan balai rapat atau balai musyawarah. Jadi kita buat ada 3 ukiran terbaik yang ada di Aceh yang akan kita ukir di sini. Dan ini setiap ukiran yang ada di sini memiliki makna dan filosofi. Dan salah satu ukiran terbaik adalah Talo Muputa, artinya tali muputa bahasa Aceh. Di sini kita lihat Talo Muputa. Mengapa ini harus di kaki-kaki diukir? Kenapa nggak di atas? Kan? Ini adalah persatuan atau persaudaraan atau ikatan batin. Jadi filosofinya itu, kita orang Aceh maupun sesama Islam kita harus bersatu. Makanya orang Aceh buat Talo Muputa. Tadi ada 3 tadi Bapak. Ya. Berarti 2 lagi yang mana ada Pak? Burung Jumpatrun dan Canek Ranuk, sumber obat-obatan.
Jadi orang Aceh dulu setiap buat ukiran dia seperti menceritakan sesuatu kepada generasi ya, kepada anak-anak dan saudara-saudara bahwa ini sumber obatan. Jadi canik ranum atau daun sirih itu di Aceh sangat diagungkan. Jadi bukan hanya orang tua ya, atau ada usia lanjut yang akan mengkonsumsi sirih, namun juga dari usia dini udah mengkonsumsi sirih. Jadi orang Aceh itu sirih itu sebagai pokok gitu. Ternyata ini adalah ukiran sirih. Kalau yang tadi apa Pak? Gunung Jumpatrun. Mengapa turun? Dia ke bawah sebab turun. Mengapa turun? Artinya tawadu. Walaupun dia kembangnya cukup wangi, dia lebih baik dia merendahkan diri. Jadi bunga jempa, makanya kan dibuat bunga jempa karena dia keharuman. Jadi diiktibarkan kepada keharuman Aceh semerbak di mata internasional. Aceh itu kan mendunia, sehingga bunga jempa satu-satunya daerah yang tumbuh sendiri dengan tanpa dirawat itu di Aceh. Kalau daerah-daerah lain itu istilah bunga kantil itu harus dirawat, dibudidaya. Di Aceh nggak usah dulu, dia tumbuh sendiri dengan lebat dan bagus. Karena memang daerah Aceh bunga jempa itu tumbuh dasarnya. Dalam perlengkapan Kampung Aceh Tempo dulu sebagai tamadun peradaban Islam. Nah, kita di sini juga akan membangun dan itu yang namanya Krung Padi. Krung Padi ini merupakan tempat penyimpanan padi atau benda-benda hasil panen yang lainnya. Dan Krung Padi ini juga memiliki filosofi dan makna sebagai lambang kemakmuran Aceh. Yang mana Aceh dulu telah melakukan dan menggiat dalam urusan pertanian. Dan pada Krung Padi ini juga terdapat beberapa ukiran cukup terbaik ternama, yaitu seperti canik onkaye, bungung jumpa, dan juga canik onkaye. Jadi makna onkaye atau canik kaye atau kalau bahasa Indonesianya daun kayu atau ini disematkan kepada kemakmuran juga. Yang mana lumbung padi ini adalah lambang kemakmuran. Ya. Baik Pak Tengku, ini kita sudah berada di lokasi rumah yang begitu cantik, begitu besar. Bisa saya lihat daripada rumah Aceh yang lain yang terbesar saya lihat. Nah, kira-kira Pak Tengku, ini keunikan dari rumah ini seperti apa? Kemudian asal dari rumah ini dari mana? Ya, betul sekali. Memang semua bangunan yang ada di sini ini lebih besar dan lebih indah. Karena ini merupakan rumah oleh balang atau raja. Jadi Raja Ubid, kalau bahasa Acehnya, kalau bahasa Indonesia, dia raja kecil. Jadi ini rumah Tunku Panglima Ismail. Dia walaupun seorang oleh balang, juga seorang panglima. Dan beliau adalah salah satu oleh balang yang berani menantang Belanda. Sehingga dapat kita lihat juga dari sisi rumahnya pun banyak ukiran-ukiran yang amat mewah. Salah satu ukiran dan pucuk rubung, ada juga canik awan. Nah, canik awan ini merupakan salah satu ukiran termahal kalau masa dulu itu. Dan rumah ini lebih besar. Mengapa besar rumah ini? Rumah ini dulu banyak sekali panglima-panglima yang hadir ke rumah ini dalam istilah ketika ada perang di sini. Rumah ini ada musyawarah. Ketika ada agresi Belanda ke Aceh, mereka telah bermusyawarah bagaimana untuk menghantam Belanda. Nah, ini salah satu rumah tekunya Tunku Panglima Ismail yang berani menantang Belanda secara terang-terangan. Dan dapat kita lihat juga di rumah ini ada namanya Anjung. Nah, Anjung ini merupakan tempat yang mana oleh balang duduk ketika memberi nasihat atau musyawarah kepada rakyatnya. Ya. Sebelum kita naik ke rumah Aceh, tentu saja di rumah Aceh ini sangat sakral ya, yang namanya guci. Guci ini bukan hanya untuk mencuci kaki, tetapi dia memiliki filosofi dan maknanya, yang mana kesucian atau kebersihan hati. Setiap orang yang akan naik ke rumah Aceh, dia harus dengan niat yang baik dan suci hatinya. Jadi filosofi guci itu bukan hanya tempat penampung air, tetapi dengan niat yang suci naik ke rumah Aceh. Mengapa? Karena rumah orang Aceh tidak sembarangan. Kebanyakan dari kaum-kaum bangsawan dan ulama dan orang-orang terbaik. Mengapa kita bilang terbaik? Mereka adalah sangat santun. Jadi ketika ada orang-orang yang naik ke rumah Aceh, tidak boleh dengan gegabah. Dia dengan niat yang suci. Inilah lambang dan filosofi dari guci yang ada di tangga rumah Aceh. Jadi kursi ini ditaruh di depan atau depan nama Anjung.
ketika Ule Balangnya atau rajanya turun, dia langsung singgah di kursi ini. Dan ketika ada rakyatnya yang melapor, dan juga akan Raja Ule Balang di sini seperti musyawarah atau ada mengajak kepada rakyatnya bahwa kita besok perang. Nah, di sini tempat Ule Balang dulu, karena dalam waktu sesingkat-singkat mungkin masyarakat harus berkumpul. Nah, jadi raja di sini. Nah, jadi rakyatnya pun kita besok perang, Belanda masuk misalnya kan. Nah, jadi rakyatnya langsung dia berkumpul di depan rumah Ule Balang. Nah, dalam mengajak agresi perang, dalam melawan Belanda. Nah, seperti itu. Dan beliau mengapa ada kursi? Biasa jarang Ule Balang ada kursi, karena beliau panglima sangat keras. Biar beda antara panglima dengan rakyatnya.